Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Syarla Nur Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah, hadis dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya pada sehat, pada baik. Nah, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat KM dipersilakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada KM sudah memimpin doa pada hari ini. Sekarang coba kalian keluarkan buku Quran hadisnya. Nah, lalu setelah itu kalian juga persiapkan alat tulisnya. Dan juga kalian harus fokus mendengarkan materi apa yang akan Ibu sampaikan supaya kalian bisa memahaminya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hadis tentang takwa. Nah, ada ya, coba kalian buka bab 6 pada halaman 71. Oke. Nah, udah ya, udah dibuka semua. Nah, di sini di halaman 74 ini ada gambar orang sedang melakukan sujud. Nah, kira-kira ya, menurut kalian, coba cermati dan juga beri tanggapan pada pertanyaan dari gambar di atas. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika sujud itu? Ada yang mau jawab? Oke, boleh. Dewi, coba jawab. Ya, betul. Terus siapa lagi yang mau jawab? Asep. Oke, Asep, boleh dijawab? Iya, betul. Nah, jadi teman-teman kalian udah pada jawab ya. Dan coba kalian tulis di paket tanggapan kalian itu apa. Lalu nanti akan di akhir setelah Ibu memberikan materi, akan dipresentasikan ke depan satu persatu. Oke, jadi pada bab ini kita akan membahas tentang hadis takwa. Nah, di hadis takwa ini kita akan mempelajari tentang apa itu arti takwa dan juga kapan, di mana kita harus bertakwa kepada Allah SWT, dan menjelaskan juga isi kandung dari hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kalian harus mencermati lafal pembacaan hadisnya nanti ketika Ibu membacakan hadis yang akan dibacakan, yang ada pada buku paket ini. Nah, di sini ada hadis tertera ya. Coba Ibu akan membacakan dulu. An Abi Dzarrin qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Coba sekali lagi ya. An Abi Dzarrin qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Nah, ini itu adalah riwayat hadis Tirmidzi. Nah, coba sekarang Ibu mau kalian lafalkan hadis tentang takwa tersebut secara mandiri beberapa kali sampai bacaan kalian lancar. Oke. Nah, coba sekarang Ibu mau kita bareng-bareng ya membacakannya.
An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'as sayyi'atal hasanata tamhiha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Oke, coba baca dua kali lagi. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'in sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Oke, bagus. Nah, Ibu mau kalian nanti membacanya kembali supaya kalian hafal. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengartikan hadis. Nah, tadi kan hadisnya aja, sekarang ada arti hadis tentang takwa. Nah, mengapa sih kita perlu mengartikan hadis tentang takwa ini? Nah, tujuannya itu karena hadis takwa ini agar kita itu dapat mengetahui arti per kata dan juga per ayat dan seluruh ayat serta maksud dari hadis tersebut. Nah, kamu juga dapat mengartikan hadis ini yaitu dengan cara melafalkannya itu secara berulang-ulang sehingga lancar dan juga kalian bisa menghafalnya dengan baik, atau kalian juga mendengarkannya dengan baik. Nanti kalian bisa, supaya kalian cepat hafal, kalian juga bisa menghafal terus meminta bantuan teman kalian agar coba mengetes kalian gitu kan ya, dilakukan secara bergantian. Nah, di sini tertulis an, artinya itu dari kola, berkata. Siapa yang berkata? Ittaqi, bertakwalah. Haitsuma, di mana saja. Kunta, kamu berdua. Wa, dan. Atsbi'i, ikutilah. As-sayyi'ata, perbuatan buruk. Al-hasanata, perbuatan baik. Tamhuha, menghapusnya. Wa kholiqi, bergaulah. An-nasa, manusia. Bihulukin, dengan akhlak hasanin, yang baik. Nah, jadi itu dia ya artinya itu. Nah, setelah itu sebelum Ibu mengetes kalian di sini melafalkan tentang hadis takwa. Nah, setelah kita membaca tentang hadis takwa dengan benar dan juga fasih, sekarang kita menghafal hadis tentang takwa dengan cara membacanya berulang-ulang kali. Nah, dari satu ayat dilanjutkan kepada ayat berikutnya. Setelah kalian tadi mendengar Ibu membacakan hadisnya, coba kalian hafalkan hadis tersebut. Kemudian nanti Ibu akan tunjuk satu orang untuk melafalkan hadis yang telah dibaca. Oke, Ibu beri kalian waktu untuk menghafalnya ya. Kalau sudah, nanti kasih tahu aja. Oke, baik, waktunya sudah habis untuk menghafalkan. Coba sekarang Ibu mau Ujang untuk membacanya. Oke, Ujang, boleh ditutup bukunya, lalu kamu bisa melafalkannya, hadis yang telah tadi dihafalkan. Ya. Ya, oke, betul Ujang. Terima kasih. Nah, alhamdulillah, ternyata ada teman kamu yang sudah menghafalnya loh. Nah, untuk itu Ibu nanti akan memberi tugas kalian untuk minggu depan akan dites tentang hadis tersebut.
hadis yang tadi sudah dibacakan secara bersama-sama ya. Nah, di sini sebelum itu ibu di sini ibu akan menjelaskan tentang isi kandungan tentang hadis takwa ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Iya, betul, kepada Allah. Terus para khotib juga dalam setiap khutbahnya kan selalu menganjurkan kita manusia untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah adalah patut yang kita takwa. Allah telah menciptakan kita dan Allah lah yang mempunyai seluruh makhluk dan buminya. Dia yang menciptakan. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari At-Tirmidzi ini terdapat 3 hal yang diperintah Rasul kepada umatnya. Nah, apa sih perintah Rasulullah kepada umatnya? Nah, yang pertama itu ada bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah dan juga meyakini bahwa tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya, melaksanakan perintah Allah, terus tidak hanya sebatas sholat ya, ibadahnya itu, tetapi juga mengeluarkan zakat, terus puasa, dan juga haji bagi orang yang mampu. Nah, namun dengan belajar rajin, terus berbuat baik kepada orang lain, lalu berbakti kepada orang tua, guru, atau menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Menyayangi teman juga termasuk perbuatan yang mencerminkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana anjuran Nabi Muhammad dalam hadis tentang takwa di atas. Nah, contoh-contoh perbuatan itu hendaknya itu kita harus lakukan di mana saja dan kapan saja, baik di tempat yang ramai maupun yang tidak ramai. Nah, dilihat orang maupun tidak dilihat orang, karena tidak ada yang melihatnya dan tetap kala kita sedih maupun kita bahagia. Nah, orang yang bertakwa itu biasanya juga menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa larangan ini itu jika dilanggar akan mendatangkan musibah, dan ketika dijauhi akan mendapatkan berkah gitu kan ya. Nah, yang dilarang itu adalah sebatas kayak contohnya seperti syirik, lalu ada berzina, berjudi, menyakiti hati orang lain, sombong, angkuh, berdusta, dan juga menghardik anak yatim. Nah, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana saja kita berada, perbuatan yang dilarang oleh Allah itu harus kita tinggalkan. Nah, hikmahnya juga ada nih ternyata. Hikmahnya itu apa sih? Hikmah bagi orang bertakwa kepada Allah adalah yang pertama, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, ada diberi jalan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Lalu yang ketiga, ada diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalannya. Lalu yang keempat, mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lalu yang terakhir, ada dimasukkannya oleh Allah ke dalam surganya. Nah, kalian mau enggak mendapat hikmah di antara yang tadi ibu sebutkan? Mau? Iya, pasti semuanya mau. Untuk itu kalian harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, kedua nih, tadi kan yang pertama ya. Yang kedua itu, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita itu diperintah untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik, atau kita itu harus bertaubat kepada Allah
kita harus bilang sama Allah bahwa kita telah melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak seharusnya kita perbuat. Pasti Allah juga mengampuni dosa kita. Nah, lalu yang ketiga ada mengandung perintah agar kita itu bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi bergaul kepada orang tua, saudara, guru, teman, tetangga harus dengan akhlak yang baik ya. Jadi itu kepada orang tua tidak boleh marah-marah ketika disuruh oleh mamanya, oleh papahnya, neneknya, kakeknya. Nah, kepada saudara juga kita harus seperti itu, harus baik, sopan santun kepada teman, juga kepada tetangga ataupun orang lain. Nah, di sini coba Ibu menugaskan kalian untuk berdiskusi ya. Nih, pada halaman 82 coba kalian baca ada ayo berdiskusi. Nah, nanti Ibu akan memutar video yang berhubungan dengan hadis tentang takwa. Nah, nanti kalian harus melihatnya dan juga mencermatinya dengan baik. Nah, setelah itu kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing siapa nama tokoh-tokoh yang ada pada video yang Ibu tampilkan nanti. Lalu selanjutnya kalian harus diskusikan dengan teman sebangku kalian. Video tersebut itu yang sesuai dengan isi kandungan hadis tentang takwanya. Isinya tuh, isi dalam video itu apa gitu kan ya, yang sesuai dengan hadis yang telah tadi kita bahas. Nah, lalu kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan supaya teman-teman kalian tahu apa isi dari apa yang telah kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian. Nah, Ibu akan memberikan waktu untuk kalian. Kita akan menonton dulu ya. Lalu Ibu memberi waktu 15 menit kepada kalian untuk menulis siapa aja tokoh-tokoh yang ada pada video yang Ibu tayangkan. Lalu kalian berdiskusi bersama teman sebangku kalian juga. Setelah waktunya habis, Ibu akan memerintahkan kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, waktunya sudah habis. Nah, coba silahkan kalian presentasikan ke depan ya hasil diskusi kalian. Coba kelompok siapa yang mau? Deden, oke Deden, coba sama siapa Deden? Risa, oke, coba maju ke depan. Coba presentasikan kepada teman-teman kalian. Oke, terima kasih Deden dan Risa. Silahkan kalian boleh duduk ke tempat kalian masing-masing. Nah, jadi hikmah dari pembelajaran kali ini adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, ini adalah telah tercantum ya di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, oke. Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan hadis yang tadi telah dibahas. Lalu minggu depan Ibu akan tes kalian satu persatu supaya kalian bisa cukup sekian materi yang Ibu sampaikan kepada kalian pada pertemuan kali ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Oke, kepada KM dipersilahkan untuk memimpin doa pulang pada hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.